Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi. Hari ini kita akan belajar mengenai ilmu tajwid. Sekarang kita bahas bersama-sama hukum nun sukun. Ya, ini bab pertama. Hukum nun sukun dan tanwin. Siapa yang belum tahu nun? Nah, inilah huruf nun. Ada harokat sukun di atasnya. Ya. Ini kadang mau lingkar, kadang enggak. Oh, mau. Huruf nun disukun atau juga tanwin. Nun sukun dan tanwin itu bunyinya sama ya. Adalah suara nun sukun. Tanwin itu suara nun sukun. Bukan nun sukun tapi bunyi suara nun sukun. Yang terdapat di akhir kata benda isim. Tanwin merupakan tanda harokat rangkap. Ini suara an ditandai dengan fathatain. Ada di atas huruf hijaiyah, ada shred double ini ya, di atasnya. Suara in ditandai dengan kasrotain. Kasrotain itu ada di bawah huruf hijaiyah, ada shred double, garis miring 2 di bawah huruf. Bunyinya in. Jadi ini an. Kalau ini in. Kalau ini domatain, suaranya adalah suara un. An, in, un. Nah, hukum nun sukun dan tanwin an, in, un, ya ini ada 5. Ada namanya idhar halqi, ada namanya idgham bi gunnah, ada namanya idgham bila gunnah, ada iqlab dan juga ada ikhfa. Ya. Ada 5 bacaan nun sukun. Nah, kita belajar idhar halqi terlebih dahulu. Idhar halqi, idhar itu artinya jelas. Halqi itu berasal dari kata halq, artinya tenggorokan. Nah, pasti mudah diingat ya, idhar halqi itu jelas di tenggorokan. Cara bacanya ini menjelaskan. Hukum bacaan disebut idhar halqi, yakni apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf tenggorokan atau huruf halqi. Huruf halqi itu ada 6. Hamzah, ha, kha, ain, ghin. Biasanya kalau anak-anak belajar itu hamzah, ha, kha, ain, ghin, ha. Gitu diurutnya hamzah, ha, kha, ain, ghin, ha. Hamzah, ha, kha, ain, ghin. Sama saja. Yang penting hurufnya ini ada 6. Nah, huruf-huruf ini disebut halqi karena makhrajnya atau tempat keluarnya itu dari kerongkongan tenggorokan ya. Dari tenggorokan. Coba hamzah. Hamzah ini bunyinya a. Kalau ha, hamzah apa ha? Bunyinya ha. Ha, kha, ghain, ain, ghain. Nah, a, gha. Semuanya berasal dari kerongkongan. Makanya disebut idhar halqi. Nah, ini disebut huruf-huruf halqi. Ada 6. Hamzah, ha, kha, ain, ghain. Cara membaca nun sukun atau tanwin yang demikian itu harus terang, jelas, dan pendek. Tidak boleh suaranya samar-samar. Jadi bunyi suara tetap jelas. Karena idhar. Tidak samar dan tidak pula mendengung. Kalau bacanya nun sukun atau tanwinnya an ya an. Kalau in ya in. Kalau un dibaca tetap bacanya un. Tidak boleh samar-samar, tidak boleh mendengung. Jadi bunyinya cepat, jelas, dan pendek. Ya, coba disimak contohnya seperti ini ya. Nun sukun bertemu dengan hamzah. Dibaca waman ahsana. Nah, ini seperti ini. Bacanya begini. Waman ahsana, waman ahsana. Tidak boleh dibaca dengung atau samar-samar. Waman ahsana itu salah. Tapi bacanya waman ahsana. Seperti itu.
Kemudian contoh lagi, nun sukun bertemu dengan huruf H. Bacanya min hum. Jadi jelas min ya min hum, seperti itu. Ini contoh bacaan idhar ya. Contoh bacaan idhar. Min hum. Wa min hum. Tidak boleh dibaca mendengung ataupun samar-samar. Min hum. Salah. Tapi bacanya min hum. Nah, yang benar min hum. Cepat, pendek, dan jelas. Min hum. Nah, itu. Kemudian nun sukun bertemu dengan huruf H. Huruf H. Bacanya watan hituna. Seperti ini ya. Watun hituna. Mana sih yang sebenarnya disebut nun sukun? Ini loh, nun sukun bertemu dengan H. Nun disukun ketemu H. Watun hituna. Nah, seperti ini. Kemudian nun disukun bertemu dengan huruf kha. Nun sukun, nah ini nun disukun. Setelah nun disukun itu ada huruf kha. Bacanya min khalfihim. Tidak boleh dibaca mendengung atau samar-samar. Min khalfihim. Meskipun itu suaranya indah tapi salah. Jadi idhar, diingat-ingat lagi, idhar itu bunyinya jelas. Min khalfihim. Seperti itu. Min khalfihim. Kemudian nun sukun ketemu huruf ain. Huruf ain juga sama, ada di tenggorokan. Dalam bacaan ini huruf di dalam surat Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta. Nun disukun, setelah nun disukun ada ain. Ya, ini namanya bacaan idhar halqi. An'amta. Nah, itu. Kemudian ada contoh lagi, nun sukun bertemu ghain. Mana? Ini, sebelah sini. Srit. Nah, ini nun sukun bertemu dengan ghain. Bacanya bagaimana? Begini. Fasayun ghidun. Tidak boleh disamar-samarkan atau didengungkan. Dengung itu apa sih? Dengung itu ketika nunnya itu ditahan dan keluar nafas dari hidungmu. Nah, itu mendengung. Jadi idhar tidak boleh didengung. Idhar halqi adalah jelas di tenggorokan. Nah, ini contoh bacaan idhar ketika ada tanwin ya. Tanwin bertemu dengan huruf hamzah. Tanwin bertemu huruf hamzah. Tanwin apa ini? Serat di atas double ini. Ya, tanwin fathah tanwin atau fathatain. Harus dibaca jelas. Tidak boleh dengung, tidak boleh samar-samar. Cara bacanya begini. Azaban alima. Mana sih? Ini loh, seret. Nah, fathah tanwin ketemu hamzah. Ya, ini alif atau hamzah. Kalau ada alif berharokat berarti itu namanya hamzah. Kemudian ada fathah tanwin lagi ketemu dengan huruf ha. Mana? Ini loh. Tanwin ketemu ha. Ya, mohon maaf ini pakai mouse jadi kurang rapi dalam hal mencoret-coret. Kullan hadaina. Bacanya seperti itu. Kullan hadaina. Ini namanya bacaan apa? Idhar halqi. Kenapa kok disebut idhar halqi? Ya, karena ada tanwin bertemu huruf ha. Contoh berikutnya, fathah tanwin bertemu dengan huruf ha. Nah, ini
Bukan masalah hurufnya ya, yang penting ini ada tanwinnya di sini. Harokatnya tanwin ketemu dengan huruf H. Bacanya bagaimana? Aliman hakima, aliman hakima. Nah, seperti itu. Dibaca jelas. Aliman hakima. Tidak boleh disamarkan atau didengungkan. Contoh lagi bacaan fathah tanwin ketemu kha. Dibaca jelas juga. Qiradatan khasiin, qiradatan khasiin, khasiin. Nah ini hamzah ya. Fathah tanwin ketemu dengan huruf kha. Fathah tanwin ketemu kha. Ini dibaca jelas, bacaannya disebut idhar halqi. Kemudian fathah tanwin ketemu ain. Ini bagian sini. Dibaca jelas. Syuhadatan indahu, syuhadatan indahu. Nah, ini. Jadi an ya an. Syuhadatan indahu. Bawahnya ketemu ghain, fathah tanwin ketemu ghain. Qaulan ghairal ladzi. Fathah tanwin ketemu ghain. Qaulan ghairal ladzi. Nih. Yang bawahnya ini kasroten. Hasidin ida. Jelas ya. Hasidin ida. Tidak boleh ditahan, tidak boleh samar, tidak boleh mendengung. Kemudian ada kasroten bertemu ha. Ilmin huda, ilmin huda. Bawahnya lagi kasroten ketemu ha. Bi'ijalin hanid, bi'ijalin hanid. Ini ya. Kasroten ketemu ha. Ini loh. Bi'ijalin hanid. Ada kasroten ketemu huruf kha. Ini. Kasroten ketemu kha. Syai'in khalaqah, syai'in khalaqah. Tidak boleh dibaca syai'in khalaqah. Tidak boleh lama-lama, tapi harus jelas, pendek dan cepat. Syai'in khalaqah. Nah, seperti itu. Ada kasratan ketemu ain. Syai'in alim, syai'in alim. Ini loh kasratan ketemu ain. Terus adzabin ghalid, adzabin ghalid, adzabin ghalid. Nah itu. Sekarang domatain ketemu hamzah. Adzabun alim, adzabun alim. Cepat, jelas dan pendek. Domatan ketemu ha. Wijhatun huwa, wijhatun huwa. Ini domaten. Mana domaten? Ini loh domaten ketemu huruf ha. Wijhatun huwa. Kemudian ada domatan ketemu huruf ha. Ghafurun halim, ghafurun halim. Jelas, cepat dan pendek. Karratun khasirah. Nah ini. Karratun khasirah. Harus dibaca jelas. Terus sawaun alaihim, sawaun alaihim. Tidak boleh dibaca dengung. Sawaun alaihim. Salah itu. Meskipun suaranya bagus tapi bacanya salah, ya salah. Maka harus tahu idhar jelas. Ya, tidak boleh didengungkan atau disamarkan. Terakhir ajrun ghair. Ini domatan ketemu ghain. Sekarang sudah menunjukkan pukul 17.44. Nah, kita ulang lagi, kita simpulkan bersama pelajaran hari ini. Ilmu tajwid. Ya, ilmu tajwid itu apa? Ilmu
yang membahas tentang bagaimana cara membaca huruf-huruf, ya, kaidah-kaidah membunyikannya itu secara baik dan benar. Huruf apa? Huruf hijaiyah. Tujuan ilmu tajwid, tujuannya untuk apa? Untuk memelihara bacaan Al-Quran dari kesalahan dan perubahan, serta memelihara lisan atau mulut kita dari kesalahan membaca. Ayo kita belajar ilmu tajwid. Kemudian yang dibahas apa? Yaitu huruf-huruf hijaiyah, bermacam-macam harokat serta bermacam-macam hubungan. Harokat tadi ada 8, ada fathah, kasroh, dhamma, fathatan, kasroten, dhammaten, sukun dan tasydid. Itu tanda baca atau harokat. Nah, hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu jika dalam satu daerah sudah ada yang bisa, maka gugur kewajibannya. Itu hukum mempelajarinya. Tapi jika seseorang membaca Al-Quran, hukumnya fardu ain menggunakan ilmu tajwid. Ya, fardu ain itu wajib bagi per individu atau perorangan. Jadi kita harus membaca Al-Quran itu wajib menggunakan ilmu tajwid. Huruf-huruf yang dibaca adalah huruf hijaiyah, ya ini huruf alif sampai ya, ini huruf hijaiyah atau huruf Arab. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Ayo belajar ilmu tajwid. Ya, mudah-mudahan membaca Al-Quran kita menjadi lebih baik. Kita tidak mau ketika nanti di akhirat Al-Quran itu protes. Ketika kita kepinginnya masuk di surganya Allah, tapi Al-Quran protes. Malaikat, ya Allah, malaikat dan semuanya, saya tidak terima ini si fulan masuk surga. Kenapa? Dulu kalau baca Al-Quran itu ngawur. Jadi saya tidak terima, masukkan ke neraka ini. Loh, bagaimana nantinya kalau kita nanti masuk neraka gara-gara baca Al-Quran ngawur, tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang benar. Ayo kita belajar bersama membaca Al-Quran. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita ilmu yang manfaat. Ya, kita lanjut lagi di lain waktu, kita bahas bersama. Kita sudah bahas bacaan idhar. Kita akan bahas bersama bacaan nun, sukun, dan tanwin. Idhar artinya jelas. Idhar halki, jelas di bibir. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.